Bapa dalam surga, kembali hamba datang ke hadapan hadirat-Mu pada hari ini, mengucap syukur atas kasih, kemurahan, berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu yang telah menjaga, melindungi, menaungi hamba dalam peristirahatan tidur malam, dan hamba dapat tidur dengan baik, dengan tenang, dengan sukacita, bahagia dan damai sejahtera karena kasih, perlindungan, berkat dan anugerah penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan Tuhan telah membangunkan hamba pada pagi hari ini, dan Tuhan masih mempercayakan hamba napas kehidupan, hamba masih hidup, semua berkat kasih, kemurahan, anugerah dan rahmat Tuhan. Terima kasih Bapa, ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, dan hamba serahkan kehidupan hamba pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tubuh, jiwa dan roh hamba ke dalam tangan Tuhan, karena hamba tahu hamba tidak dapat hidup tanpa Tuhan, hamba tidak bisa hidup tanpa Tuhan, hamba butuh Tuhan senantiasa untuk menjaga, melindungi, menyertai. Berikan hamba hikmah dan kebijaksanaan pada hari ini, agar hamba dapat melihat segala sesuatu dengan hikmah dan bijaksana, mendengar segala sesuatu dengan hikmah dan bijaksana, berkata-kata dalam segala sesuatu dengan hikmah dan bijaksana, memahami segala sesuatu dengan hikmah dan bijaksana, serta berpikir segala sesuatu dengan hikmah dan bijaksana, dan bertindak segala sesuatu dengan hikmah dan bijaksana, agar hamba tetap hidup memuliakan Tuhan, mengandalkan Tuhan senantiasa. Di dalam kelemahan hamba tahu kuasa-Mu menjadi sempurna dan nyata. Hamba serahkan tubuh, jiwa dan roh hamba ke dalam tangan Tuhan. Di dalam kelemahan hidup hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Hamba tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Hamba tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Hamba butuh Tuhan untuk menjaga, melindungi dan menyertai hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Amin. Berita kebenaran hari ini dengan judul Kekuatan dalam Kelemahan. Kekuatan dalam kelemahan. 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 10. Kekuatan dalam kelemahan. Kekuatan dalam kelemahan adalah tema yang sangat penting dalam kehidupan Kristen. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat 10, Paulus membahas tentang pengalaman rohani dan kelemahannya, serta bagaimana Tuhan memberikan kekuatan dalam kelemahan tersebut. Ada beberapa poin penting yang perlu kita simak bertalian dengan judul ini, kekuatan dalam kelemahan. Poin 1, kekuatan Tuhan dalam kelemahan. Kekuatan Tuhan sempurna dalam kelemahan.
Paulus belajar bahwa kekuatan Tuhan sempurna dalam kelemahan manusia. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Mengandalkan Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan dan mengakui kelemahan kita untuk mengalami kekuatan Tuhan. Jangan bersandar pada kekuatan kita sendiri. Kekuatan kita terbatas. Tetapi kalau kita bersandar pada kekuatan Tuhan yang tidak terbatas akan menolong kita, memampukan kita, memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kita, memberitahu kita apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita ungkapkan, apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita bertindak. Bersandarlah pada kekuatan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan, mengandalkan Tuhan senantiasa dalam kita berpikir, dalam kita melihat, dalam kita mendengar, dalam kita bertindak. Dalam kita membaca firman Tuhan, kita andalkan Tuhan supaya memberikan kita kekuatan untuk dapat memahami, mencermati, dan mengungkapkan kebenaran itu, menyampaikan kebenaran itu. Mengandalkan Tuhan, karena kekuatan Tuhan sempurna dalam kelemahan. Poin 2. Kelemahan sebagai sarana untuk mengandalkan Tuhan. Kelemahan membuat kita mengandalkan Tuhan. Kelemahan dapat membuat kita mengandalkan Tuhan dan mengalami kekuatannya. Tidak bersandar pada diri sendiri. Kita tidak boleh bersandar pada diri sendiri, tetapi pada Tuhan yang memberikan kekuatan. Karena diri kita terbatas, kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas, kecerdasan kita terbatas, hikmat kita terbatas. Tetapi kekuatan, hikmat, dan kuasa Tuhan yang tak terbatas mampu mengatasi segala sesuatu. Oleh karena itu, tidak boleh bersandar pada diri sendiri. Bersandarlah kepada Tuhan. Dalam segala hal, bersandarlah kepada Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita. Poin 3. Kegembiraan dalam kelemahan. Kegembiraan dalam kelemahan. Paulus merasa gembira dalam kelemahan karena ia tahu bahwa kekuatan Tuhan bekerja dalam dirinya. 2 Korintus pasal 12 ayat 10. Mengalami kekuatan Tuhan. Kita dapat mengalami kekuatan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari dengan mengandalkan Dia, mengandalkan Tuhan dalam kelemahan kita. Kesimpulan, kekuatan dalam kelemahan adalah tema yang sangat penting dalam kehidupan Kristen. Dengan mengandalkan Tuhan dan mengakui kelemahan kita, kita dapat mengalami kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Aplikasi, bagaimana kita dapat mengandalkan Tuhan dalam kelemahan kita? Apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman Paulus tentang kekuatan dalam kelemahan? Bagaimana kita dapat mengalami kekuatan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari? Dengan memahami dan menerapkan tema kekuatan dalam kelemahan, kita dapat menjadi lebih seperti Kristus dan mengalami kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu dengan kesadaran akan kelemahanku. Aku tahu bahwa aku tidak dapat melakukan apa-apa tanpa kekuatan-Mu.
Berikanlah aku kekuatan untuk menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidupku. Aku percaya bahwa kekuatan-Mu sempurna dalam kelemahanku. Bantulah aku untuk mengandalkan-Mu dan tidak bersandar pada diri sendiri. Berikanlah aku keberanian untuk menghadapi kelemahanku dan mengalami kekuatan-Mu dalam hidupku. Aku tahu Engkau adalah Tuhan yang setia dan penuh kasih. Aku percaya bahwa Engkau akan memberikan kekuatan dan pertolongan kepada aku dalam setiap situasi. Berkatilah aku dengan kekuatan dan pengharapan yang datang daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang berkuasa dan terhormat, aku berdoa. Haleluya. Amin. Bapa dalam surga, aku juga berdoa bagi rekan-rekan semua yang mendengarkan siaran ini, dimanapun mereka berada. Biar mereka mengandalkan kekuatan Tuhan senantiasa. Jika saat ini mereka mengandalkan kekuatan mereka, kehebatan, kepintaran, kemampuan mereka, Tuhan ampuni mereka. Biar mereka mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena mereka tahu bahwa kekuatan diri sendiri terbatas, kemampuan manusia terbatas. Tetapi kemampuan Tuhan tidak terbatas. Biar mereka semua, kami semua mengandalkan kekuatan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini, di mana mereka pun berada. Jika mereka lemah, Tuhan kuatkan. Jika mereka berdosa, Tuhan ampuni. Jika mereka sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Hamba berdoa bagi adik ipar dari Ibu Rini, Pak Suhartono, yang dirawat di rumah sakit SMS Surabaya. Sampai saat ini dokter belum mengetahui penyakit apapun yang dia derita. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Biar Tuhan pulihkan segala sakit penyakit apapun itu. Setelah didiagnosa penyakit apapun itu, namun kuasa Tuhan bekerja untuk memulihkan adik ipar dari Ibu Rini dan Pak Suhartono, disembuhkan, dipulihkan secara total dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga berkati dan berikan kekuatan kepada Ibu Rini, tetap mendoakan adik iparnya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa Pak Suhartono disembuhkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi orang tua dari Michael yang tadi malam dikatakan masuk rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Tuhan pulihkan secara total penyakit apapun yang dideritanya. Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang maha tahu, Tuhan yang maha tahu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang maha tahu. Penyakit apapun dalam tubuh orang tuanya Michael, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa bagi siapa pun yang tidak sebutkan nama yang sakit, penyakit mungkin di mata, di kaki, di tangan, penyakit dalam organ tubuh mereka, penyakit di lambung, di usus, penyakit di paru-paru, di jantung, penyakit apapun, penyakit diabetes, penyakit ginjal, penyakit batu ginjal, batu empedu, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit kolesterol, penyakit apapun, penyakit di lambung, di usus, penyakit di saluran kemih, saluran pencernaan, saluran pernapasan, penyakit di pankreas, penyakit prostat, penyakit apapun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai, segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh, penyakit lemas saraf kejepit, penyakit stroke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai, segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh, kami perintahkan engkau keluar dari tubuh umat yang percaya kepada Kristus. Karena tubuh kami semua telah dibeli dengan harga yang mahal oleh darah Kristus, curahan darah Kristus 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dan kami yang percaya telah dipulihkan, telah disembuhkan, telah diampuni. Kami sehat kembali, kami pulih kembali, kami normal. Kami dapat melakukan aktivitas dengan leluasa oleh pertolongan Tuhan
kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan yang tak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami bisa berdiri dan berjalan. Dengan iman kami berkata, oleh bilur Yesus Kristus, kami telah disembuhkan, kami telah disembuhkan, kami telah dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa bagi bangsa Indonesia ini, Tuhan berkati bangsa ini. Biar bangsa ini mengandalkan kekuatan Tuhan Yesus Kristus. Biar bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati bangsa Indonesia ini. Lautan diberkati, daratan diberkati, udara diberkati, hasil perikanannya diberkati, hasil pertambangannya diberkati, hasil pertanian diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini. Benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil, hamba-hambamu untuk pergi memberitakan Injil sampai di pelosok manapun. Mereka dapat memberitakan Injil agar setiap orang dimanapun berada dapat mendengar nama Yesus Kristus dan mereka boleh percaya kepada Kristus. Yang mereka percaya, lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka diselamatkan dan mereka melayani Tuhan, beribadah kepada Kristus, beribadah di gereja, memuji Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar mereka yang dipercaya semua bersama dengan kami masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Kami yang dalam kerajaan sorga bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudus di sorga memuji, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Neraka kosong, nerakanya tinggal tempat iblis, setan, antek-anteknya, pengikutnya yang disiksa siang dan malam sampai kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi ketentraman, kedamaian dunia, bangsa-bangsa, negara-negara. Jika ada pertikaian, Tuhan hentikan segala pertikaian. Jika ada peperangan, Tuhan hentikan segala peperangan. Jika ada permusuhan, Tuhan hentikan segala permusuhan. Jika ada kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar negara-negara semua aman, bangsa-bangsa aman, tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi kejahatan. Dan mereka boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, beribadah kepada Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, mengangkat orang percaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di kota-kota besar, di kota-kota kecil, pedesaan, pedalaman. Tuhan berkati gereja Tuhan, berkati para pemimpin gereja, berkati para pendeta, para gembala jemaat, berkati umat Tuhan, jemaat Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia. Lewat gereja Tuhan, banyak orang boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang diselamatkan dan siap masuk surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tuhan menjadi berkat, menjadi garam dan terang. Hamba berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan dimanapun berada. Khususnya hamba berdoa bagi Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel STRM, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati STRM, Tuhan berkati STRM. Tambahkan jiwa-jiwa, tambahkan para mahasiswa-mahasiswa untuk belajar di STRM melalui program S1, S2, dan S3. Dan Tuhan berkati STRM. Sistem organisasi diberkati oleh Tuhan, sistem kurikulum diberkati oleh Tuhan, basic pengajaran yaitu nama Yesus yang harus dikumandangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa bagi para pemimpinnya, para stafnya. Tuhan berkati para dosennya, dosen S1, S2 dan S3. Tuhan memberkati para mahasiswanya S1, S2 dan S3. Tuhan berkati. STRM diberkati oleh Tuhan. Para produk dari STRM, para lulusannya S1, S2 dan S3 menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, STRM diberkati oleh Tuhan. STRM makin jaya, STRM makin dimuliakan, STRM makin dikenal, dan banyak orang boleh belajar di STRM. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. STRM makin jaya. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga.
Akhirnya Hamba berdoa bagi kami semua yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun kami berada, yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, kami yang berdosa Tuhan ampuni, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya Bapa dalam surga, Hamba berdoa bagi kami semua mendengarkan siaran program ini, dimanapun kami berada, kami butuh penyertaan, kasih, kemurahan, berkat dan anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Yesus Kristus Tuhan Gembala Agung kita, memberkati kita, melindungi kita, menyertai kita, mengajar kita apa yang berkenan di hadapannya, mengajar di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, memberkati kesehatan kita, memberkati pelayanan kita. Apapun yang kita kerjakan, diberkati oleh Tuhan. Jika semua itu sesuai dengan kehendak Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat, kasih, anugerah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.